Bu. Nih, jangan duduk ya. Ada yang bisa saya bantu? Tadi habis dari poli umum Pak, sebelah disuruh konsultasi gizi ke sini. Oh iya, ya. Ada masalah apa? Jadi menangis terus, rewel, terus ada mencret Pak. Oh iya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya, Ulun sebagai nutrisionis Puskesmas Mantewe, nanti memberikan konsultasi ya masalah ibu tadi. Jadi ibu nanti ceritakan aja ya, nanti ceritakan masalah anaknya. Jadi nanti bisa sama-sama kita pecahkan permasalahannya apa ya. Ini fungsi Bu ya. Ya. 3. Ya, jadi ada keluhan lain lagi Bu selain tadi? Berat badannya nih Pak, turun ya. terus. Oh, iya. Asalnya 3 kilo, jadi turun 2.950. Dan ini tadi baru ditimbang jadi 2.900 aja lagi Pak. Wah, asinya tetap jalan ya, dikasih ya? Dikasih tapi takut karena menangis terus, takut nggak cukup asinya, jadi dikasih susu formula. Susu formula, iya. Tapi Selain itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berapa kali dikasihnya? Susu formulanya 3 kali, tapi siang aja. Siang aja. Kalau asinya? Kalau Sehari asinya berapa kali? 6 kali Pak. 6 kali. Siang 3 kali, malam 3 kali. Oh, ini 6 kali ya. Nah, jadi begini Bu ya. Kalau ulun lihat ini kan timbangan anak turun ya, karena memang asinya tadi dikasihnya sebenarnya belum sesuai ya, sebenarnya belum sesuai dengan kebutuhan si anak pian tadi ya, ini ya namanya ya. Nah, jadi minimal sebenarnya kalau untuk ASI ini Bu ya, minimal itu 8 kali Bu pemberiannya ya. Ya, atau sesering mungkin lebih 8 kali sampai 12 kali biasanya dalam satu hari satu malam ya. Jadi supaya tercukupi ya. Kalau bisa sebenarnya susu formulanya jangan dulu ya, karena itu akan mengganggu ya daripada pencernaan si anak tadi ya. Soalnya menangis terus Pak. Oh, mau susu terus tapi nggak selesai, jadi dikasih aja susu formula. Susu formula ya. Nah itu jadi kadang memang ya ibu ulun mungkin paham ya, karena mungkin ibu merasa anaknya juga nangis ya itu, jadi mungkin merasa kurang ya. Padahal sebenarnya anak nangis ini bukan masalah dia kurang sebenarnya juga ya, ada permasalahan lainnya juga Bu ya. Nah salah satunya juga dalam hal proses pian menyusui anak pian itu ya. Nah bisa dalam hal posisinya yang salah ya. Nah itu juga akan mengakibatkan anak itu nangis ya. Jadi tidak mesti harus dia ada kekurangan ASI ya. Walaupun memang kekurangan ASI juga akan mengakibatkan nanti anaknya juga akan nangis biasanya karena tidak cukup ya untuk minum ASI-nya tadi. Tapi juga di samping lain hal itu posisi yang salah dalam hal menyusui Bu ya. Nah itu ya. Jadi nanti untuk ibunya sudah paham cara ada mungkin cara menyusui yang baik dan benar itu seperti apa? Belum tahu ya. Nah ini harusnya sebenarnya Bu ya, kalau ASI itu harus dikasih dari 0 bulan sampai 6 bulan Bu, tanpa ada dikasih makanan lainnya ya, termasuk susu formula tadi harusnya tidak boleh dulu ya. Kalau bisa tetap ASI dulu ya, karena semahal apapun ya Bu ya, susu formula atau makanan lainnya itu tidak ada yang bisa menandingi Bu bahwa ASI lah yang paling bagus untuk anaknya ya. Nah itu pian mungkin ini menjadi suatu semangat pian ya, untuk supaya tetap memberikan ASI saja sampai 6 bulan ya. Nah jangan dikasih yang lain-lain lagi. Mungkin manfaatnya paham ya, ada salah satu manfaat ASI apa mungkin untuk memberi ASI itu supaya apa? Supaya kenyang ya, supaya kada kehausan Bu ya. Nah itu ya, itu salah satu, cuman banyak Bu manfaatnya sebenarnya ya yang daripada ASI tadi ya. Yang pertama untuk bayi itu sebenarnya untuk dia meningkatkan daya tahan tubuhnya Bu ya. ASI yang pertama keluar itu ya, itu
kalau nggak salah warnanya agak kekuningan Bu ya itu. Iya. Nah itu fungsinya Bu untuk daya tahan tubuh dia ya. Nah itu, dan juga selanjutnya ya, dia kandungannya juga cukup lengkap tadi ya, sehingga untuk mencukupi semua keperluan gizinya sudah tercukupi di ASI. Tinggal piannya yang lebih banyak makan makanan yang bergizinya ya, itu ya. Banyak pantangannya Pak. Banyak pantangan. Banyak pantangannya. Kata neneknya nggak boleh makan telur, makan ikan. Jadi iya. makannya cuma ikan kering Pak. Kering, astagfirullah. Iya. Jadi sebenarnya itu hal, kalau kita kan mitos Bu ya, itu hanya kepercayaan yang dulu ya. Sebenarnya itu salah ya. Yang benar adalah tetap selagi ibunya tidak ada alergi makanan ya, itu boleh Bu semuanya ya. Apapun itu ya boleh sambil makan ya, tetapi kita menyesuaikan ya makanan lingkungan kita ya, tidak mesti harus yang mahal-mahal juga ya. Ya yang ada di wilayah kita saja, misalkan di situ banyak ikan ya, atau mungkin ada ayam atau telur yang lebih banyak. Nah itulah yang kita bisa kita manfaatkan ya. Nah semakin bagus ya untuk kandungan ASI-nya tadi ya. Itu jangan lupa juga sayuran ya. Nah sayuran itu, semua sayuran bagus untuk kandungan ASI juga ya. Nah itu ya, apalagi biasanya sayur katuk Bu ya, itu meningkatkan jumlah supaya banyak ASI-nya. Tadi kan Ibu bilang menangis karena takutan juga kalau kurang ASI-nya ya. Padahal ASI itu tidak akan pernah kurang Bu ya. Sebenarnya asal Ibu tadi jangan semestinya berpikiran ya bahwa ASI itu kurang ya. Kondisikan kalau pada saat menyusui itu dalam keadaan pikiran yang tenang, yang nyaman ya. Jadi itu akan membuat ASI itu tetap lancar ya. Kalau Ibu berpikiran takut ya, ada kekhawatiran, itu akan mengakibatkan nanti ASI-nya kurang lancar tadi, dan akibatnya nanti ASI-nya tidak cukup airnya. Nah itu ya. Juga manfaatnya tadi selain daripada apa tadi ya? Mungkin tadi apa yang bisa sampaikan tadi manfaatnya? Menjaga daya tahan tubuh. Nah, menjaga daya tahan tubuh bagus, okay. Dan juga selain itu bisa untuk meningkatkan kecerdasan anak juga Bu ya. Nah, jadi pian tuh ibaratnya harus semangat ngasih ASI-nya ya. Tak ada usaha yang lain-lain lagi, khusus ASI aja ya. Nah, selain itu juga fungsinya untuk ibu pian sampean sendiri ya. Untuk pian sendiri itu fungsinya juga untuk mencegah daripada terjadinya anemia atau perdarahan ya. Anemia itu bahasa kita itu kekurangan darah Bu. Nah ya, itu juga ya. Selain itu juga praktis ya, hemat ya, tentunya bisa menghemat ekonomi keluarga ya, daripada pian harus nukar susu yang mahal-mahal ya, susu yang bagus-bagus, toh nanti hasilnya juga tidak sebaik ASI yang pian kasih tadi ya. Jadi lebih baik ASI saja ya. Nah, kebersihannya pun juga dijamin ya, karena dari sampean sendiri ya produksinya ya. Tinggal sampeannya yang memang perlu menjaga kebersihan payudaranya untuk pemberian ASI-nya kepada anaknya tadi ya. Nah, ini ada beberapa cara Bu untuk pemberian ASI-nya tadi ya. Nah, supaya pelekatannya juga pemberian ASI tadi pada anak supaya bagus ya. Nah, di sini ada slide kami dari sini Bu. Nanti pian bisa bawa Bu ya. Pian tadi ada membawa buku KIA juga Bu. Ada. Buku KIA-nya. Oh, ini ya. Nah, di sini juga ada sebenarnya Bu ya, cara menyusui ya yang baik dan benar Bu ya. Nah, di sini nanti pian lihat ya. Nah, di sini cara memberikan ASI yang baik dan benar tadi ada di sini ya. Jadi nanti pian sambil baca-baca ya. Di sini ada manfaatnya ya. Di sini tadi juga ada juga ya manfaat ASI. Nah, manfaat ASI bagi bayi, bagi ibu ya. Nah, bagi ibu tadi juga mengurangi risiko kanker payudara. Nah, terus juga di sini
supaya ibunya nih yang pasti nih, biasanya yang jadi masalah berat badannya tetap ideal Bu sebenarnya. Jadi ibu jangan takut ya kalau nanti harus makan banyak, takutnya gemuk ya. Jadi tetap makan banyak ya untuk asupan gizi untuk ASI tadi ya, supaya dikasih ke anaknya tadi, itu jangan takut untuk gemuk ya, karena tetap ideal. Yang penting dia berikan ASI tadi saja selama 6 bulan Bu ya. Nah itu yang lebih bagus Bu ya. Nah ini juga cara menyusui yang bagus, yang baik dan benar Bu. Nah di sini ada posisinya ya. Posisi yang baik dan benar itu kepala badan bayinya harus lurus. Nah itu kadang tadi kan katanya ibunya anaknya nangis ya tadi ya, dikarenakan ya dikira tadi kurang ya. Padahal tadi kadang posisi anaknya apakah sudah sejajar Bu, garis lurus. Nah itu habis itu pelekatannya ya, pelekatannya juga di sini harus lebih banyak ya, jangan cuma ujungnya aja ya, atau mungkin lebih banyak di bawahnya aja. Kan di situ ada namanya ya yang warna kecoklatan itu airola namanya Bu ya kalau bahasa kami. Nah di situ anak itu harus penuh Bu ya, mulutnya harus penuh ya. Usahakan mulut atasnya tampak lebih banyak Bu untuk menghisap tadi ya, posisi bibirnya. Nah jadi itu yang lebih bagus ya. Dagunya juga harus menempel ke payudara ibu tadi ya. Jadi itu yang sebenarnya harus yang benar pelekatannya. Kadang karena pelekatannya yang salah tadi ya, posisinya yang anaknya salah tadi ya, karena mungkin asal-asalan. Nah asal-asalan memposisikan anak tadi, menyusui tadi, akhirnya nangis tadi, lehernya ternyata yang sakit Bu ya, karena lehernya nggak sesuai, kan harus lurus, ternyata sedikit kemana ya, kesana kemari, akhirnya lehernya yang sakit. Nah itulah yang menyebabkan si anak tadi nangis. Nah itu nanti bisa pian bawa sambil pian baca-baca juga ya. Nanti sampai di sini paham Bu ya? Ya nanti sambil dipahami lagi ya. Juga di sini sebenarnya sudah lengkap Bu ya, kayak buku pian ini lengkap Bu. Nah jadi pian baca nanti di sini cara memberikan ASI ya. Cara di sini juga ada di sini kalau nggak salah ini. Nah, ini juga cara untuk, nah ini untuk supaya menyusui dan manfaatnya di sini lengkap, posisinya ada juga sebenarnya, tidak dari website kami aja, buku KIA pian ini juga sudah ada ya. Nah, kepala bayi juga harus membentuk garis lurus tadi ya. Di sini sudah dijelaskan juga ya. Nah, di sini juga harus higienis ya, sampean juga harus higienis tangan sebelum dan setelah menyusui juga harus cuci tangan dulu ya, supaya untuk menghindari terjadinya adanya bahaya misalkan tidak higienis tadi, bakteri ya bisa masuk ke mulut bayinya ya. Jadi perlu ada sampean perhatikan juga ya. Nah intinya makannya jangan dulu ya, atau makanan lain selain ASI stop dulu ya. Nah, dan pastinya kenyamanan pian ya, jangan sampai khawatir ya untuk pemberian ASI tadi kurang ya. Tetap semangat Bu ya. Ya, jadi nanti kunjungan ulangnya 1 minggu kemudian yang bawa lagi ke sini Bu ya. Nanti bisa kita pantau lagi berat badannya tadi ya, supaya bisa lebih meningkat lagi timbangannya ya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Ya.